mau nganterin Lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita ada komunikasi, pulang dari situ, tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak beton pembatas sebelah kiri, keguling mobilnya 3 kali ya, udah. Tapi ini memang terjadi dikarenakan adanya keributan yang mereka alami di saat mengendarai mobil tersebut. Usai mengalami kecelakaan nahas bersama Lady Nayawan, Randy Kiernet akhirnya secara terang-terangan mengungkap kronologis yang terjadi sebenarnya di balik insiden tersebut. Ia tidak hanya membantah isu cekcok dengan Lady Nayawan di dalam mobil sebelum kecelakaan. Dalam hal ini, Randy Kiernet juga turut membeberkan kondisi ironi Lady Nayawan yang masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran mengalami cedera yang cukup serius. Lantas, seperti apa fakta-fakta yang masih tertutup di balik insiden kecelakaan Randy Kiernet dan Lady Nayawan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Insiden kecelakaan tunggal yang dialami pasangan suami istri Randy Kiernet dan Lady Nayawan baru-baru ini cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, beredar kabar jika mobil yang ditunggangi Randy Kiernet dan Lady Nayawan rusak parah dengan kondisi bodi depan ringsek total. Melihat penampakan bangkai mobil tersebut, sontak tidak sedikit warganet yang bertanya-tanya mengenai kronologis kecelakaan yang terjadi. Kendati demikian, Randy Kiernet pun akhirnya angkat bicara terkait kronologis kecelakaan nahas yang dialaminya bersama Lady Nayawan. Menurut pengakuan Randy Kiernet, kecelakaan tersebut terjadi di Tol Cikampek kilometer 6, tepatnya pada hari Minggu dini hari. Singkatnya, saat tengah berbincang dengan Lady Nayawan, mobil yang dikendarai Randy Kiernet mengalami slip ketika hendak pindah jalur. Alhasil, mobil mereka pun menabrak beton pembatas jalan hingga terguling sebanyak 3 kali. Lantas, benarkah demikian? Kalau berita soal kecelakaan, ya benar, kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kejadian jam berapa, men? Jam 3. Mau nganterin Lady pulang, kan emang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita ada komunikasi, pulang dari situ, tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak beton pembatas sebelah kiri, keguling mobilnya 3 kali ya, udah. Untungnya pas saya sadar itu airbag udah di muka, ya saya dengar suara dia aja. Saya coba buka pintu nggak bisa, mobil keluar asap. Ada orang yang manggil, yang nolongin saya, yang bawa ke rumah sakit. Mas keluar dari mobil, itu mobilnya udah keluar asap, bahaya. Saya lihat Lady, saya buka pintu ini nggak bisa, pintu saya nggak bisa buka. Pintu mobilnya Lady buka, lompatin Lady. Pas mau turunin Lady kan, kakinya Lady kan karena nahan sakit ya. Jadi udah saya gendong, masukin mobil ke belakang, bawa ke rumah sakit. Dia dalam keadaan sadar? Sadar. Beneran terima kasih itu buat bapak yang nolong. Karena kalau nggak ada dia nggak tahu deh itu bawa ke rumah sakitnya gimana. Karena jujur saya panik, takut Lady kenapa-napa pas itu. Hari Senin kita baru kasih tahu pihak keluarga sih. Karena kan nggak mau sampai shock juga. Lady juga kondisinya juga lagi kayak gitu. Saya juga kondisinya lagi kayak gini. Biar tenang dulu baru kita bisa ngomongin keluarga. Anak-anak udah tahu. Melihat kondisi mobil yang ringsek, tentu sulit dibayangkan bagaimana mengerikannya saat kecelakaan itu terjadi. Beruntung dalam insiden tersebut, kedua pasangan suami istri itu masih sadarkan diri hingga langsung mampu dilarikan ke rumah sakit. Namun, akibat kecelakaan tersebut, Lady Nayawan dikabarkan masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Menurut pengakuan Randy Kiernet, sang istri mengalami beberapa cedera serta keretakan pada tulang rusuknya, sehingga butuh waktu lebih lama untuk diobservasi lebih lanjut. Sedangkan Randy Kiernet sendiri mengaku jika kondisi dirinya jauh lebih baik dibanding Lady Nayawan karena hanya mengalami luka-luka akibat benturan keras. Lantas, bagaimana kondisi Randy Kiernet saat ini? Dan bagaimana pula update kondisi Lady Nayawan yang masih terbaring lemah di rumah sakit? Ini lebih cedera otot sih, ini memar sih. Memar, dada kan kena airbag, ini masih dari semua punggung semua, sampai tulang ekor. Ini safety belt, ya. Ini juga kepala memar sampai sini, tapi nggak ada apa-apa, semua udah dicek sama dokter, aman, masih berdarah-darah mungkin ini kali ya, tapi kalau berdarah-darah, konteksnya kan kalau berdarah-darah kayaknya parah banget. Ini kulit sobek. Lady dirawat. Kalau ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi, takutnya kan ada benturan di kepala, saya juga udah dicek, Lady juga dicek, jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih. Namanya kecelakaannya, kita pikirnya patah tulang atau apa kan, karena kan kondisinya juga kecelakaannya terbalik sampai 3 kali, jadi pasti udah itu nggak ada, lebih cedera shock, pinggulnya Lady, kalau gue ya lihat sendirilah. Paling itu doang, ruas belakang yang ke-8 fracture, iya, tapi nggak sampai kepisah atau apa-apa. Dokter juga bilang ini masih bisa diobatin, nggak usah pakai obat atau apa-apa, masih aman, dalam kondisi aman. Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga, puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin beritanya ada yang patah atau apa-apa, itu nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan, ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Sementara itu, menurut penelusuran tim cumi-cumi.com, mobil berwarna putih yang ditumpangi Randy Kiernet dan Lady Nayawan saat kecelakaan kini telah berada di sebuah bengkel yang berlokasi di kawasan Juanda, Bekasi, Jawa Barat. Sesuai rumor yang beredar, mobil tersebut memang benar-benar hancur tak berbentuk usai dikabarkan terguling sebanyak 3 kali. Selain ringsek depan, kaca mobil pun tampak nyata hancur berkeping-keping. Lantas, seperti apa kondisi bangkai mobil Randy Kiernet saat ini? Dan bagaimana penjelasan pihak bengkel yang akan memperbaiki mobil tersebut? Nah, ini cukup berat kalau lihat kasus kecelakaan ini, mesinnya kena, ini pada pecah juga ini. Hancur, sasisnya kena, kaca pecah. Kayaknya sih mungkin habis kecelakaan terguling kelihatannya. Cukup parah. Rodanya kanan depan belakang kena nih. Roda belakang kanan belakang ini roda ini Pak Yakub ya. Nah, berarti depannya juga patah rodanya. Oke Pak Yakub, boleh dijelaskan Pak Yakub ini masuk kalau tidak salah Minggu malam diderek langsung, yang terima Satpam, ditinggal. Kami tidak tahu siapa pemiliknya dan proses selanjutnya kami belum dengar. Yang kami tahu pemiliknya katanya mengalami dirawat. Kecelakaan. Jadi itu aja, karena kecelakaan dirawat. Jadi kami sampai saat ini masih menunggu pemilik prosesnya gimana. Tak dapat dipungkiri, dari kecelakaan nahas yang dialami Randy Kiernet dan Lady Nayawan, banyak warganet yang berspekulasi jika keduanya sempat bertengkar sebelum akhirnya mengalami kecelakaan tunggal tersebut. Terlebih, insiden itu berlangsung tepat sehari sebelum jadwal sidang mediasi keduanya dilangsungkan. Ia mengatakan jika kecelakaan tersebut sebenarnya terjadi dalam perjalanan pulang, usai menjalani proses rekonsiliasi bersama pendeta atas gugatan cerai Lady Nayawan. Randy Kiernet mengaku jika dirinya habis melakukan mediasi dengan Lady Nayawan di luar proses mediasi yang diatur pengadilan kemarin, sehingga tak memungkinkan jika keduanya mengalami pertengkaran di dalam mobil. Lantas, jika demikian, apakah yang menjadi pemicu kecelakaan mereka?
Kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu opini dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Udah ada komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri dari jalur paling kanan, bannya slip, mobil muter, langsung keseret nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Ngebut enggak, ya kecepatan normal aja sih Mbak di jalur kanan ya, dan itu kita juga nggak buru-buru kemana-mana, juga kalaupun ngebut nggak ada, kita juga lagi ngobrol santai. Nggak ada, nggak nyampe, malah kayak 90 mau ke 100, tapi nggak ada kondisi ngebut atau selap-selip, itu nggak ada. Di lain sisi, pernyataan yang diungkapkan oleh Randy Kiernet soal pemicu kecelakaannya itu nyatanya berbanding terbalik dengan ramalan Wirang Birawa. Pasalnya, dalam hal ini, Wirang Birawa melihat jika pemicu kecelakaan Randy Kiernet dan Lady Nayawan terjadi lantaran adanya cekcok di antara keduanya. Lantas, seperti apa sudut pandang mengejutkan Wirang Birawa atas kecelakaan yang dialami oleh Randy Kiernet dan Lady Nayawan? Benarkah kecelakaan tersebut masih berkorelasi dengan kasus perselingkuhan yang ada? Ini kecelakaan terjadi bukan biasa-biasa saja ya, dan bukan hal yang kebetulan, tapi ini memang terjadi dikarenakan adanya keributan yang mereka alami di saat mengendarai mobil tersebut. Jadi ada salah satu di dalam mobil tersebut yang emosionalnya sedang tinggi sekali, sedang tidak bisa berpikir panjang, sehingga terjadi kelalaian saat mereka mengendarai mobil tersebut. Itu dari penglihatan saya. Kecelakaan ini ada kolerasinya dengan permasalahan yang ada. Ya sebenarnya kalau bikin postingan itu pada saat itu saya tiba-tiba dapat firasat aja, ada artis yang di huruf namanya ada huruf R, terjadi kecelakaan yang bisa menyebabkan meninggal dunia malah pada saat itu. Firasatnya seperti itu. Tidak ada tertuju kepada orang tersebut sebenarnya. Cuman terlihat aja, terlintas, oh ini ada artis nih yang mau kecelakaan gitu. Lalu tidak lama terjadinya itu saya tulis lagi tuh di Instagram. Kalau nyetir mengendarai mobil jangan berantem gitu. Jadi netizen pada jadi rame itu gitu. Sebenarnya sih dugaan saya ya, kalau secara normal tidak mungkin bisa terjadi kecelakaan kalau tidak ada konflik di dalam mobil pada saat itu. Itu dari penglihatan saya. Terlihat itu saya 5 Julinya itu malamnya itu memang saya punya kegiatan khusus ya, saya meditasi gitu. Selesai meditasi itu terlihat jelas banget kalau ada artis yang terjadi kecelakaan sampai mobilnya hancur. Itu yang saya lihat pada saat itu. Tapi saya coba lebih spesifik lagi, mencari inisialnya gitu. Nggak bisa sih saya gambarkan seperti apa ya. Tiba-tiba terlintas aja seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.